Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang pertama-tama salam penghormatan kami kepada BKN Menasah Kampung Lampalu. Selanjutnya penghormatan kami kepada Pak Kecil Kampung Lampalu dan Ketua Ketua Pemuda dan orang tua kami, Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, dan juga kami yang hormati penasehat S3 atau Safari Subuh Sabtu yang berhadir, mungkin bentar lagi hadir juga Ustaz Dula Rafah dan lain sebagainya, dan juga yang kami hormati para inisiator lahirnya S3 atau Safari Subuh Sabtu, yaitu ada Bang Rukun, ada Bang Budi, ada Pak Endang, ada Bang Ikhwan, dan juga ada Bang Marsal, yang mana inilah kawan-kawan yang memiliki inisiator untuk menghadirkan S3. Dan kami berangkat karena di Jumat biasanya ada Jumat berkah dan ada lain-lainnya. Di hari Ahad ada Arafah dan juga ada BBC dan ada kawan-kawan lainnya. Nah, di Sabtu masih kosong. Biasanya ada GPS, Gerakan Pemuda Subuh, cuman GPS kata jadwalnya tidak rutin setiap Sabtu. Maka kami berinisiatif bagaimana kalau Sabtu kita hidupkan juga subuhnya, tapi targetnya itu adalah menasah, musola, dan juga sesekali nanti kita ke masjid. Nah, itu mungkin. Dan saya sendiri Dedi Susanto, saya beraktivitas di MTS Siti Nurbayan, yang diamanahkan sebagai kepala madrasah. Baik, pada kesempatan ini kami baru pekan kedua dan juga pekan kedua dan pekan pertama, Sabtu pertama kami di Musola Al-Muhajirin Kampung Mibu. Dan insya Allah pekan ketiga nanti atau Sabtu depan di tanggal 3 Mei 2025 insya Allah kita akan hadir ataupun akan melaksanakan S3 di Musola Al-Muhajirin Kampung Lamlagang. Kalau masuknya itu adalah dari Jalan Residen dan Moto ketemu Mibadi, maju lagi ke depan sedikit nanti ada panti asuhan yatim. Pas di ujung panti asuhan yatim itu sebelah kanan ada lorong, nanti masuk saja situ lurus, nanti mentok langsung ketemu dengan Musola Al-Muhajirin. Insya Allah Sabtu depan kita di sana, dan kami berharap kepada jamaah kita sama-sama hadir. Dan insya Allah juga kegiatan ini selalu kita bisa ditonton kembali nanti di beberapa siaran di medsos, ada di YouTube, yaitu ada di ADF Motivator, ada juga di Ikhlas Hati, dan juga ada Aceh, di Facebook juga ada, di Twitter atau di TikTok juga ada. Nanti silakan dicek kembali atau ditonton kembali mungkin ingin mengulang kegiatan hari ini. Baik, tentu Ustaz, ayah, bunda sekalian, bapak dan orang tua kami sekalian, pada pagi hari ini insya Allah kita akan mendengarkan sedikit siraman rohani ataupun tausiah dari guru kita, yaitu Ustaz Rahmat Rizki Al-Abdi MAG. Beliau adalah kepala sekolah SD TQ Nurul Nabi Lampung, Banda Aceh. Dan yang menjadi imam tadi adalah Ustaz Kaisal Munir. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, mungkin menghemat waktu, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kita. Kita berharap sama-sama kita simak dan sama-sama kita ambil ilmunya. Sekian, terima kasih kepada Ustaz Rizki, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, tuan-tuan guru, orang tua kami sedang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menciptakan kita semua. Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang jadi dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh Allah taala. Walaupun ada sebagian manusia yang tidak mengakui bahwasanya Allah taala adalah sang pencipta. Walaupun manusia tidak mengakui bahwa Allah Ta'ala yang menciptakannya, tetap saja Allah menjadi zat Khaliq yang maha menciptakan. Huwal Khaliq alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Dunia ini diciptakan oleh Allah. Langit diciptakan dalam 2 masa. Bumi diciptakan dalam 2 masa. Dan isi di antara keduanya dalam 2 masa. Yang dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir ilmi, 1 hari di sisi Allah SWT sama dengan 1000 hari di sisi manusia, dan semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melalui proses ataupun tanpa melalui proses. Allah juga mampu menciptakan makhluknya hanya dengan mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa proses. Dengan kudrah iradah Allah taala terciptalah Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mampu menciptakan ibunda Hawa yang berlainan dengan proses. Dan melalui tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam terciptalah ibunda Hawa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mampu menciptakan Nabi Isa alaihissalam yang tidak normal prosesnya. Tanpa seorang ayah, hanya melalui seorang ibu, ibunda Maryam, Allah tiupkan ruh dan terciptalah Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah Ta'ala juga mampu menciptakan kita semua ini melalui proses yang normal. Ada seorang ayah, ada seorang ibu, lahirlah kita semuanya. Dengan begitu juga Allah Ta'ala menampakkan kekuasaannya. Begitu banyak manusia-manusia yang telah berkeluarga, manusia yang telah menikah, tapi sampai meninggal dunia belum dikaruniai seorang anak. Itu membuktikan bahwasanya yang menciptakan manusia bukanlah ayah atau ibunya, tapi yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Setelah Allah ciptakan kita manusia ini, siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Adakah kantor kita yang memberikan rezeki kepada kita? Adakah sawah kita yang memberikan rezeki? Adakah toko kita yang memberikan rezeki? Atau pekerjaan-pekerjaan kita yang mendatangkan rezeki? Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin kepada mereka jalan keluar dari segala masalah-masalah yang mereka hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan jamin rezeki bagi orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki yang paling pasti, lebih pasti daripada kita jualan di toko, lebih pasti daripada kita datang ke kantor, lebih pasti kita datang ke sawah, lebih pasti daripada kita datang ke laut, yaitu rezeki bagi orang yang bertakwa. Ibunda Maryam dalam Al-Quran diceritakan ketika beliau sibuk beribadah dalam mihrabnya, datang rezeki langsung dari Allah Ta'ala di bawah sajadahnya. Datang ayahnya menjenguk beliau di dalam mihrabnya. Ketika dilihat buah-buahan di tempat beliau beribadah, beliau ditanya oleh ayahnya, dari mana semua buah-buahan ini, makanan-makanan ini? Apa kata Ibunda Maryam? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bagi orang bertakwa adalah rezeki yang pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau anna ahlul qura amanna wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah akan turunkan keberkahan daripada langit, Allah akan keluarkan keberkahan daripada bumi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun orang yang bertakwa pasti mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang memelihara kita. Malik yaumiddin. Dialah Allah yang merajai kita di dunia dan merajai kita di akhirat. Hari ini yang mulia, banyak orang-orang yang merasa berkuasa. Donald Trump merasa berkuasa, Netanyahu merasa berkuasa, raja-raja di dunia juga merasa berkuasa. Itu sudah terjadi dahulu. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana Fir'aun merasa berkuasa, Qarun merasa berkuasa, Namrud merasa berkuasa. Raja-raja hari ini belum ada satupun yang mengikrarkan dirinya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian paling tinggi. Fir'aun dalam surat An-Nazi'ah dia mengatakan, aku Tuhan kalian paling tinggi. Dikatakan oleh Fir'aun kepada seluruh rakyatnya di Mesir. Diperintahkan oleh Fir'aun, sembahlah aku. Akulah yang memberikan rezeki pada kalian, akulah yang memelihara kalian, akulah yang memberikan pekerjaan kepada kalian. Tapi dia tidak berani mengaku dirinya yang menciptakan rakyatnya, karena dia tahu dirinya saja bukan diciptakan oleh dia sendiri, tapi dia tahu bahwa ada zat lain yang menciptakannya walaupun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fir'aun mengatakan kepada rakyat, sembahlah aku. Ketika datang Nabi Musa diutus oleh Allah, sebelumnya Nabi Musa inilah satu-satunya laki-laki atau anak laki-laki yang diselamatkan oleh Allah, yang membuktikan, yang menguasai, yang merajai, yang merawat manusia itu bukanlah manusia tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Fir'aun mengumumkan seluruh anak laki-laki, ketika dia tahu bahwa akan lahir laki-laki yang akan merebut kerajaannya, diperintahkan seluruh bayi laki-laki untuk dibunuh. Saat semua bayi laki-laki yang lahir semua dibunuh. Tapi Allah Ta'ala yang maha menjaga, Al-Hafidh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilham kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Bayi Nabi Musa untuk dimasukkan dalam peti, dihanyutkan di sungai Nil. Ketika peti Nabi Musa itu hanyut di sungai Nil, Allah Ta'ala yang maha berkuasa, Allah Ta'ala yang maha berkehendak, Allah belokkan peti bayi Nabi Musa itu ke dalam kolam berenang, tempat pemandian daripada ibunda Siti Aisyah, istrinya Fir'aun. Walaupun istri Fir'aun, tapi ibunda Aisyah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ke dalam kerajaan Fir'aun, dilihat peti itu oleh ibunda Aisyah, dibuka, ternyata ada bayi laki-laki. Ibunda Aisyah tidak pernah berhubungan suami istri dengan Fir'aun, karena Fir'aun tidak beriman kepada Allah, sehingga tidak memiliki anak. Kata ibunda Aisyah, wahai suamiku, wahai Fir'aun, boleh engkau bunuh semua bayi laki-laki kecuali bayi laki-laki ini. Aku sangat suka dengan bayi laki-laki ini. Aku senang dengannya. Biarkan kita merawat dia, kita besarkan dia. Maka sekeras apapun seorang Fir'aun, dia tetap seorang suami yang kalah dengan istrinya. Walaupun dia sudah perintahkan semua rakyatnya untuk bunuh bayi laki-laki, ketika istrinya katakan ini harus selamat, maka tetap harus diselamatkan. Dan dibesarkan di mana? Di istana Fir'aun. Nabi Musa yang akan mendakwahkan Fir'aun, Allah takdirkan harus dibesarkan oleh Fir'aun itu sendiri. Bagaimana kuasanya Allah? La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walaupun Fir'aun merasa dirinya berkuasa, hakikatnya dia tidak berkuasa apa-apa. Allah perintahkan, wahai Fir'aun, besarkan Nabi Musa alaihissalam. Dibesarkan oleh ibunda Aisyah sampai besar. Sampai suatu ketika Allah perintahkan Nabi Musa ketika diangkat menjadi Rasul, dakwahkan Fir'aun. Datang kepada Fir'aun, dakwahkan dia. Apa kata Nabi Musa? Wahai Allah, itu adalah ayah angkatku yang membesarkanku dari kecil. Lidahku keluh kalau aku harus mengajak dia untuk beriman kepadamu dan taat kepadamu. Angkatlah adikku Harun menjadi Rasul untuk menemaniku untuk mendakwahkan Fir'aun. Maka diangkatlah Nabi Harun untuk mendakwahkan Fir'aun beriman kepada Allah. Ketika sampai kepada istana Fir'aun, dikatakan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, wahai Fir'aun, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang memberikan rezeki selain Allah, tiada yang berkuasa selain Allah, tiada yang memberikan kerajaan kepadamu selain Allah, maka berimanlah kepada Allah. Apa kata Fir'aun? Engkau penyihir wahai Musa, engkau orang penyihir. Maka didatangkan penyihir-penyihir yang hebat oleh Fir'aun, penyihir istana, melawan Nabi Musa alaihissalam. Ketika penyihir
Fir'aun dia dilempar tongkatnya berubah jadi ular, maka Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh lemparkan tongkatmu hai Musa, maka berubah menjadi naga yang lebih besar daripada ular-ular penyihir itu dan dimakan seluruh ular-ular penyihir itu. Apa yang terjadi? Penyihir Fir'aun pun tahu bahwasanya Nabi Musa bukanlah penyihir, tapi Nabi Musa adalah Rasulullah, utusan Allah SWT. Seluruh penyihir Nabi Musa pun beriman kepada penyihir Fir'aun beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Makin marah Fir'aun karena penyihirnya pun sudah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa? Akhirnya singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentara. Dan beberapa kaum daripada Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, mereka lari bersama Nabi Musa alaihissalam. Sampailah kepada Sungai Nil. Di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya, di depannya adalah Sungai Nil. Maka pada saat itu Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaumnya, wahai Nabi Musa, kita akan mati. Kenapa? Kalau kita lompat ke lautan, kita akan tenggelam. Kalau kita tidak lompat, kita akan dibunuh oleh tentara Fir'aun. Bagaimana ini, wahai Musa? Apa kata Nabi Musa? Karena imannya begitu kuat kepada Allah. Nabi Musa adalah seorang utusan Allah yang hatinya selalu bersama Allah. Apa kata Nabi Musa? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'i. Sesungguhnya Allah bersamaku. Kata para ulama dakwah mengatakan, apa beda Nabi Musa dengan umatnya dengan Nabi Muhammad dengan umatnya? Beda Nabi Musa dengan umatnya, kalau yang Rasul, yang dai bagi Nabi Musa dan umatnya hanya Nabi Musa saja. Umatnya tidak kewajiban untuk berdakwah. Sehingga ketika datang masalah, Nabi Musa katakan innallaha ma'i. Tapi ketika Nabi Muhammad dikejar oleh Abu Jahal dan orang kafir Quraisy, ketika beliau bersembunyi di dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ditanya oleh Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, bagaimana ini? Kita akan dibunuh karena orang-orang kafir berdiri di depan gua." Apa kata Nabi Muhammad SAW? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita, bukan Allah bersama saya. Allah bersama kita. Kenapa? Karena bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, kalau Nabi Musa da'inya hanya Nabi Musa, kalau Nabi Muhammad da'inya adalah Nabi Muhammad dan seluruh umat yang menjadi da'inya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersama para da'inya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'i. Jangan takut. Jangan bersedih. Maka apa perintah Allah? Hai Musa, pukulkan tongkatmu kepada lautan. Ketika Nabi Musa diperintahkan pukul lautan, kalau kita kadang di posisi Nabi Musa, kita akan berpikir, kenapa Allah perintahkan kita pukul lautan? Kenapa enggak Allah perintahkan kita pukul Fir'aun dan bala tentaranya? Lebih bagus mati itu, tak poh deh, mati itu kali selesai. Tapi ini Allah perintahkan pukul lautan. Bagi orang beriman, tidak ada kesempatan bagi akalnya untuk menentang perintah Allah. Ketika datang perintah Allah, maka orang beriman teorinya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar oleh Allah, kami taat. Engkau perintahkan pukul lautan, kami pukul. Maka dipukul lautan oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika dipukul lautan? Maka yang terjadi adalah terbelah lautan menjadi 12 jalan, sesuai dengan jumlah Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka berlarilah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya melintasi lautan tersebut, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa alaihissalam sampai ke seberang lautan. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah lautan. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukul kembali lautan tersebut. Dipukul kembali lautan, maka mengalir air seperti biasa dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentara. Pada saat Fir'aun tenggelam, inilah membuktikan bahwasanya yang Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Raja yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tenggelam, barulah dia merasakan bahwa nyawanya sudah di ujung kerongkongannya. Kerajaan yang dia miliki tidak bisa menyelamatkannya. Bala tentaranya yang begitu banyak tentaranya tidak bisa menyelamatkannya. Rakyatnya tidak bisa menyelamatkannya. Apapun yang dia miliki tidak memberikan manfaat apapun kepadanya. Pada saat itulah dia katakan dalam Al-Quran, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Pada saat ini aku telah beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun, yang diajak aku untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aku di kerajaan.
Terima kasih.